Orang pikir PDI itu, orang pikir ya, bahwa PDI itu adalah Kristen. Kalau orang Bugis Makassar bilang Kristen itu Kristen. PDI itu adalah PKI. Jadi zaman dulu itu orang kalau sebut PDI itu was-was. Bukan takut, kita hanya boleh takut sama Tuhan. Was-was, PDI itu hati-hati loh, itu PKI loh, Kristen. Kami ini Banteng Muda Indonesia, DPP, berkolaborasi dengan Ormas NU, bikin suatu badan yang namanya untuk pemenangan Mega Hasyim, namanya Garda Republik. Di situ di belakang kantor itu udah narkobanya ada, pemabuknya ada, pencurinya ada, tukang berkelahinya ada, yang panah-panah ada. Hampir mereka itu tidak punya sekolah. Dan alhamdulillah setelah kita berkantor situ, yang tadinya kantor situ kalau ada situ dicuri sama orang belakang, setelah kita PDI Perjuangan berkantor situ, cuma sekali tok dicuri. Nama saya Ridwan Andi Witiri, saat ini ditugaskan oleh fraksi di Komisi 7 DPR RI. Alhamdulillah saya sudah 2 periode menjadi anggota DPR RI, sudah pernah tugas di Komisi 1, Komisi 4, dan alhamdulillah sudah 2 kali di Komisi 7. Saat ini saya ditugaskan juga oleh partai sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan, sudah 2 periode. Dan saya Bendahara Umum Baitul Muslimin dari tahun 2010 sampai saat ini. Dan sebelumnya saya pernah aktif di Banteng Muda Indonesia di DPP sebagai salah satu ketua. Dan terakhir saya salah satu sekretaris Dewan Pengarah kalau nggak salah, yang mana ketuanya adalah Pak Eriko Sutarduga, terus Ibu Ketua Umum sebagai Ketua Dewan Pembina atau Pengarah. Nah, itu riwayat singkat saya. Dan sebagai tambahan bahwa saat ini saya ditugaskan partai lagi untuk maju di Dapil Sulsel 1 sebagai caleg. Sekarang udah keluar DCS untuk DPR RI nomor urut 1. Mudah-mudahan amanah atau tugas yang diberikan partai kepada saya bisa menjalankan dengan sempurna, dengan baik. Prinsip siapapun yang menjadi anggota DPR dari Dapil 1 adalah kebanggaan buat saya, karena itu adalah tugas-tugas kami sebagai anggota DPR RI memenangkan partai kita, memenangkan calon presiden kita di dapil kita masing-masing khususnya, dan terkhusus untuk seluruh Indonesia kita wajib memenangkan partai kita hat-trick 3 kali, begitu juga presiden hat-trick 3 kali. Ini menarik nih. Jadi orang tua saya itu dari tahun 72 itu sudah menjadi anggota DPR di kampung, di Sopeng, tempat kelahiran saya, tanggal 15 Desember 1962. Jadi saya umur 10 tahun itu bapak saya sudah menjadi anggota DPR di Kabupaten Sopeng. Tahun 73 terjadilah beberapa partai bergabung menjadi fusi. Maka bapak saya termasuk salah satu yang ditugaskan menjadi Ketua DPC PDI Sopeng, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Sopeng. Zaman itu masih dihitung jari orang mau masuk PDI, karena orang pikir PDI itu, orang pikir ya, bahwa PDI itu adalah Kristen. Kalau orang Bugis Makassar bilang Kristen itu Kristen.
PDI itu adalah PKI. Sehingga yang jadi pengurus partai di Kabupaten Sopeng itu ya satu rumah semua dengan orang tua saya, yaitu bapak saya sebagai ketua DPC, adik saya sebagai sekretaris, almarhum, adik saya sudah almarhum. Beliau juga sempat jadi anggota DPR 2 kali di Kota Parepare, tapi sudah meninggal. 2 periode menjadi anggota DPR, salah satu ketua DPRD Kota Parepare, dan ibu saya bendahara. Jadi zaman dulu itu orang kalau sebut PDI itu was-was, bukan takut. Kita hanya boleh takut sama Tuhan. Was-was, PDI itu hati-hati loh, itu PKI loh, Kristeng. Sehingga orang mau datang ke rumah saya pun agak khawatir. Dan zaman itu memang Orde Baru sangat luar biasa berkuasanya. Kami keluarga PDI waktu itu sangat terintimidasi. Tapi alhamdulillah kita bisa lewati. Jadi kami adalah kader PDI Perjuangan betul-betul sudah terbiasa ditempa. Tahun 77 bapak saya maju lagi sebagai anggota DPR Kabupaten Sopeng. Umur saya 15 tahun saya udah berkampanye. 15 tahun saya udah berkampanye. Mengkampanyekan PDI karena waktu itu belum PDI Perjuangan. Dan alhamdulillah ya kita bisa mendapatkan suara tapi tidak sehebat yang sekarang yang kita raih. Dan itulah membuat saya terbuka saya punya semangat bahwa saya ini harus jadi kader PDI yang betul-betul melanjutkan perjuangan orang tua saya. Jadi orang tua saya itu memang mendidik saya sebagai kader PDI waktu itu, sekarang jadi PDI Perjuangan. Ada 2 hal yang tidak boleh. Ada 2 wasiat yang disampaikan bapak saya. Ada 2 nasihat, bukan wasiat, nasihat. Satu adalah jangan pernah berbohong. Karena berbohong itu adalah dosa. Boleh salah, kalau salah masih bisa minta maaf. Tapi kalau udah berbohong, itu udah pasti dosa. Kalau salah kan kita bisa minta maaf. Termasuk saya kalau ada salah-salah ngomong sini, saya minta maaf. Nah, alhamdulillah tahun 83, semenjak orang tua saya sudah tidak menjadi anggota DPR, tapi masih pengurus DPC Kabupaten Sopeng, sekaligus juga pengurus Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan. Karena tidak ada yang mau jadi pengurus DPD. Hanya dipilih, di Sulawesi Selatan dipilih yang mau jadi pengurus partai. Karena kita tahu Sulawesi Selatan itu kan basisnya Golkar. Jadi yang mau masuk jadi pengurus DPD provinsi itu atau pengurus DPC kabupaten kota itu sangat susah. Nah, salah satu orang tua saya yang termasuk merangkap, adik saya juga di samping dia pengurus DPD, dia juga pengurus DPC. Ya, tapi bukan ketua, bapak saya benar sekretaris sekretaris DPD dan wakil ketua. Dan selanjutnya, alhamdulillah tahun 91 setelah saya lulus sekolah di Sulawesi Selatan, saya hijrah ke Jakarta tahun 91. 91 ini saya mulai cari sesuap nasi di Jakarta, banyak bergaul sama teman-teman, dan tahun 96-97 itu pada saat ada tragedi 27 Juli itu di Diponegoro, ya kita semua itu terpanggil. Dan saat itu saya karena masih belum begitu tahu apa itu, kita jadi penonton. Nonton bagaimana Ibu Mega datang, bagaimana kantor itu diserang. 97 itu. Dan 98, 99 saya sudah bergabung sama teman-teman
di Banteng Muda Indonesia tahun 2000 sama almarhum Pak Taufik Kemas waktu itu salah satu yang minta bikin itu Banteng Muda Indonesia sama almarhum Pak Nasaruddin Kemas, di mana waktu itu pendirinya adalah beliau, ketuanya waktu itu ketua umumnya Pak Dudi, ketua hariannya Pit Usu, dan Pak lupa saya sekretaris, banyak lah Pak. Jadi saya lama itu di organisasi sayap PDI Perjuangan itu Banteng Muda. Saya sempat bendahara, saya sempat ketua. Dan tahun 99 saya sudah aktif itu untuk menjadi caleg. Tapi 99 belum saya jadi caleg, tapi aktif untuk mau, tapi belum sempat jadi caleg. Jadi 2004 itu saya sudah masuk caleg DPR RI Dapil 1 Sulsel 2. Waktu itu Sulawesi itu baru dua dapil. Sulsel 1, Sulsel 2. Alhamdulillah belum rezeki. Walaupun belum rezeki juga alhamdulillah karena kita masih sehat. 2009 saya maju lagi, belum rezeki juga. Tapi saya tetap semangat karena di Banteng Muda ini kita terus konsolidasi. Dan saya ulang lagi sedikit. 2003-2004 itu saya bersama teman-teman dari NU, waktu Ibu Mega maju sama Ki Hazim, yaitu Mega Hasim, kami ini Banteng Muda Indonesia DPP berkolaborasi dengan Ormas NU, bikin suatu badan yang namanya untuk pemenangan Mega Hasim, namanya Garda Republik. Garda Republik itu anggotanya atau yang masuk di situ sebagai pengurus adalah dari Banteng Muda Indonesia, saya mewakili waktu itu, sama ada adik kita namanya Rusli Ahmad, dan dari PBNU waktu itu kebetulan Dr. Haji Andi Jamaro itu adalah salah satu ketua PBNU. Masuk kita bikin organisasi ini namanya Garda Republik. Ketua umumnya adalah Dr. Haji Andi Jamaro dari PBNU. Banom, jadi mewakili Banom dari NU, mewakili Banom, dan beliau adalah salah satu ketua PBNU. Saya Rusli Ahmad sebagai sekretaris, saya sebagai bendahara. Jadi memang saya ini boleh dikatakan ada ilmu sedikit menjadi bendahara. Setelah itu 2004 Ibu belum terpilih atau tidak terpilih lagi menjadi presiden, maka saya jadi fokus di usaha sambil aktif di Banteng Muda Indonesia, sama berikutnya saya aktif di Baitul Muslimin. Jadi 2010 itu saya di Baitul Muslimin. Sambil saya menjadi pengusaha di Kalimantan Selatan sama Kalimantan Tengah, 2012 itu saya diperintahkan DPP partai untuk menjadi bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Itu tahun 2012. Dan 2014 saya mencaleg lagi yang ketiga kalinya untuk Dapil 1, dikasih nomor urut 1, alhamdulillah saya terpilih. Artinya yang tadinya Sulawesi Selatan itu tidak ada kursi, begitu kami kerja bersama teman-teman pengurus DPD yang lain, kolektif kolegial bersama kader-kader yang ada di Sulawesi Selatan, alhamdulillah dari 3 dapil itu kita mendapat 2 kursi, yaitu Dapil 1, Dapil 2. Artinya saya Dapil 1, Pak Samsundian Dapil 2. 2015 saya sudah diperintahkan oleh DPP untuk menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan, menggantikan Bapak Mayor Jenderal
Basri Palaguna, yaitu mantan Gubernur Sulsel, mantan Pangdam, mantan Kasdam Jaya. Beliau adalah beliau adalah sesepuh di Sulawesi Selatan. Dan 2014 itu suara partai di Sulsel itu yang tadinya di provinsi kita hanya DPRD-nya, anggota DPRD provinsi 3 naik menjadi 5. Alhamdulillah saya sudah di Senayan, tapi tetap juga harus tetap pulang ke Makassar untuk menjalankan perintah partai. Memang partai memerintahkan kita itu Jumat, Sabtu, Minggu itu ke Dapil untuk anggota DPR, dan saya juga sebagai ketua DPD wajib ke sana untuk keliling. sebelum 2019 itu kita sudah punya anggota DPR cukup banyak 2014, sehingga di Sulawesi Selatan itu sudah mulai kita ada wakil bupati. Bupatinya belum. Wakil bupati kader PDI Perjuangan sudah mulai ada, dan sudah mulai pilkada, pilgub, pilwali juga sudah, wali kota dan kabupaten kota sudah pilkada. Dan 2018 pilgub itu alhamdulillah usungan PDI Perjuangan Sulawesi Selatan itu menang, yaitu Bapak Profesor Dr. Nurdin Abdullah yang pasangan sama Andi Sudirman Sulaiman. Namun Prof. Nurdin ini di dalam perjalanan tugasnya tahun 2020 kalau nggak salah ya, 2020 atau 2021 dia ada masalah hukum dengan KPK, sehingga naik menjadi gubernur itu adalah wakil gubernur. Dan saat ini Sulawesi Selatan gubernurnya sudah habis masa tugasnya tanggal 5 September kemarin, sehingga PJ gubernur sekarang itu adalah Bapak Bahtiar. Nah, saya ulang lagi, 2019 itu kita pileg pilpres lagi. Dan waktu 2014 itu kita juga pileg pilpres. Waktu Pak Jokowi pasangan Pak JK 2000 berapa ya? 14 ya. 2014. Alhamdulillah Sulsel itu Jokowi JK itu menang. Partai kita ya cukup lumayan. Dan 2019 ini pileg pilpres lagi. Alhamdulillah DPRD kabupaten kota itu naik suaranya kita, kursinya. DPRD provinsi dari 5 menjadi 5 menjadi 8, sudah satu fraksi. Dan Kota Makassar itu kita jadi wakil ketua DPR. Yang tadinya sekian lama itu ada 10 tahun kali belum pernah kita jadi wakil ketua. Pernah ada wakil ketua zaman tahun salah 99 kali ya kita wakil ketua. Dan sekarang kita wakil ketua, dan alhamdulillah anggota DPR-nya DPR RI mentambah jadi 3. Dapil 1 dapat 1, Dapil 2, Dapil 1 saya sendiri, Dapil 2 Pak Samsunian incumbent juga, saya incumbent juga, Dapil 3 Bu Sarce Pandaso. Jadi Sulawesi Selatan sekarang ini udah punya masing-masing 1 anggota DPR RI, DPR provinsi sudah 1 fraksi. Mudah-mudahan nanti ke depan ini pileg nanti dan pilpres kita sudah bisa jadi unsur pimpinan di DPRD provinsi, dan di pilpres kita menang seperti pada saat 2014 Jokowi JK, dan anggota DPR saya sudah menyampaikan kepada DPP bahwa atas perintah partai kami akan menambah minimal 1 suara, 1 kursi. Sekarang 3 menjadi 4. Jadi begini, ini memang pertanyaan ini
sangat menarik dan buat saya ini pertanyaan yang pas. Kalau di PDI Perjuangan ini, basis kita tuh memang di orang kecil. Terkhusus untuk di Sulawesi Selatan. Yang elit-elit itu sudah lari ke partai yang menganggap dirinya sekarang hebat-hebat. Nggak usah saya sebutkan namanya partai itu. Kami itu di PDI Perjuangan tidak memperlihatkan kemewahan. Tidak memperlihatkan kehebatan. Yang kita perlihatkan adalah kinerja. Sehingga di bawah kepemimpinan kami semua di PDI Sulsel, kolektif kolegial, itu setiap Jumat itu juga kita membuat yang namanya sedekah Jumat berkah. Sedekah Jumat berkah. Jadi itu kita gaungkan terus. Dan masih banyak kan keluarga-keluarga kita yang di lorong-lorong, di pelosok-pelosok itu yang belum menikmati itu apa itu kemerdekaan. Nah, tugas kami sebagai anggota DPR atau kader PDI Perjuangan ini kita masuk semua di pelosok-pelosok itu. Masuk di Wong Cili. Karena Wong Cili itu bukan Wong Cili itu karena fisiknya kecil, tapi dia punya kehidupannya tuh boleh dikatakan belum normal, belum mendapatkan kemerdekaannya. Salah satu contoh saya berikan. Saya ditugaskan fraksi di Komisi 7 DPR RI memberikan atau menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu dipasangkan listrik gratis. Dan itu sangat efektif. Sangat efektif. Jadi kira-kira saya ada 3.000 rumah kali paket yang diberikan kepada saya untuk menyalurkan itu. Waktu peresmiannya itu, saya bersama dengan pemerintah setempat, yaitu Bupati Goa sama GM PLM, mendatangi masyarakat Wong Cili itu, yang tidak mampu itu, yang dipasangkan rumahnya listrik gratis. Saya begitu lihat kondisi rumahnya, sedih saya. Kenapa saya sedih? Tiba-tiba ada orang yang, karena saya posting di medsos saya, di WA saya, bahwa lagi meresmikan bantuan gratis pemasangan lampu kepada masyarakat tidak mampu di Sulsel. Tiba-tiba ada yang WA saya, kok kandang ayam dikasih lampu? Saya jawab, ini bukan kandang ayam. Ini masyarakat Wong Cili yang disentuh oleh kader PDI Perjuangan, anggota DPR RI, karena beliau ini rumahnya udah kayak kandang ayam, tapi listriknya 12 tahun nyantol di sebelah. Dan itu berbahaya. Kebetulan saya paham listrik. Dia pakai kabel itu nyantol di sebelah rumah untuk pakai charge telepon dan lain sebagainya. Sehingga terpanggil kita ini sebagai kader PDI Perjuangan atau DPR untuk memasangkan lampu gratis. Dan saya sampaikan bahwa Kabupaten Goa itu ada namanya pejuang kita, namanya Sultan Hasanuddin. Itu dari Goa, Sulawesi Selatan. Salah satu pahlawan yang memerdekakan Republik Indonesia, NKRI. Dia berjuang melawan penjajah, Kerajaan Goa melawan penjajah, tapi sudah 77 tahun, waktu kebetulan tahun lalu saya pasang, sudah 70 tahun kita merdeka, tapi keluarga kita yang kita pasangkan listrik ini belum mendapatkan kemerdekaan. Padahal kita udah 77 tahun merdeka dan Sultan Hasanuddin pahlawan nasional itu salah satu yang berjuang memerdekakan NKRI ini. Nah, itu filosofi daripada Wong Cili. Dan bukan hanya itu. Masih banyak keluarga-keluarga kita yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Termasuk
persis di belakangnya kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Selatan. Di situ di belakang kantor itu udah narkobanya ada, pemabuknya ada, pencurinya ada, tukang berkelahinya ada, yang panah-panah ada. Hampir mereka itu tidak punya sekolah. Dan alhamdulillah setelah kita berkantor situ, yang tadinya kantor situ kalau ada situ dicuri sama orang belakang, setelah kita PDI Perjuangan berkantor situ, cuma sekali tok dicuri. Begitu dicuri satu kali kita punya AC kantor, saya ke belakang, saya sampaikan mereka, begitu dilihat saya, dia tenang. Dan hampir mereka itu kalau kita ada kegiatan kita panggil, kita kasih sembako, kita kasih apa. Dan ada anak-anaknya di situ kita sekolahkan, bantu. Ada juga kita jadikan karyawan di kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Selatan. Ambulans kita kasih gratis. Setiap ada agenda partai kita panggil. Jadi kalau umpamanya yang hadir 300 orang di agenda partai, kita siapkan makanan itu 600. Karena 300 itu pasti dibungkus dibawa ke belakang kantor. Dan itu udah biasa buat kami. Dan inilah kerja-kerja kami sebagai Marhain dan partainya Wong Cili. Ini yang kami lakukan sampai saat ini.